Pernah nggak sih dengar ontalisasi? Kira-kira. Sejujurnya baru ini sih. Ontalisasi. Jadi Gen B itu sebenarnya hanya satu. Ngeris sih. Ngeris. Jadi sebenarnya Gen B itu hanya satu periode dari mulai periode pertama semester 4 naik ke semester 5 Iya. sampai ke semester 6. Nggak semuanya anak yang dapat beasiswa Gen B di periode pertama nggak semuanya akan lolos di periode kedua kan. Bukan berarti Iya. bukan berarti Menjelekkan. bukan berarti menjelekkan, tapi Iya. terkadang tidak relevan, tidak sinkron dengan apa yang di lapangan. Teori hanya sebatas teori, ketika di lapangan ternyata ada beda sedikit sih. Don't be scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi di salah satu program saya, salah satu konten saya, yaitu ontalisasi. Jadi kali ini kita kedatangan salah satu tamu, teman dekat juga. Jadi dia itu namanya siapa kira-kira? Nanti dia saja yang sendiri mengenalkan dia punya nama. Oke. Nama kamu siapa tuh? Nama aku? Iya. Ini mulai dari mana nih? Mulai dari nama atau mulai dari nama saja, biar teman-teman Oke. Jadi teman-teman, namaku tuh Muhammad Rizal. Kalau biasa teman-teman kalau bisa panggil di kampus itu Mas Rizal, karena aku orang Jawa gitu ya. Oh, orang Jawa. Asal dari mana orang Jawa? Aku sebenarnya asalnya lahir di Maluku, di Kobisonta lebih tepatnya. Gitu. Tapi cuma sukunya Jawa gitu. Iya. Kobisonta tuh kecamatannya apa sih? Kecamatan Serap Utara Timur Kobi. Oh, kurang main jauhnya kurang. Iya. Oh iya. Jadi sekarang rutinitasnya apa? Rutinitas di kampus ya? Iya. Selama di kampus rutinitas biasa lah. Kita mahasiswa pasti kuliah. Oh iya. Kuliah. Setelah pulang kuliah, aku nih jarang ikut organisasi. Mohon maaf sebenarnya teman-teman ya. Oh. Gitu. Aku lebih ke kerja sebenarnya. Oh. Kerja, ya. Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Oh, jadi ini menarik teman-teman. Jadi ini menarik, kuliah sambil kerja. Jadi jarang mahasiswa yang memutuskan untuk kuliah sambil kerja. Iya, jadi karena itu sangat menguras waktu. Iya, karena aku tuh kuliah Iya. kadang rapat. Iya. Selesai rapat, aku kayak waktuku luang banyak gitu, waktu luang. Oh. Hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat, kadang selesai kuliah nggak ada apa-apa, nggak ikut organisasi banyak. Jadi aku memutuskan untuk kerja. Kerja ini bukan kerja ikut kantor gitu nggak ya? Serabutan aja. Kalau ada yang suruh apa tuh aku kerja gitu. Tapi kebanyakan aku kerjanya nganter paket aja sih. Suruh kurang nganter paket atau apa yang menghasilkan cuan sedikit. Karena memang backgroundku mahasiswa manajemen bisnis syariah gitu lebih tepatnya. Mahasiswa bisnis gitu. Jadi awal mula kuliah sambil kerja tuh kapan tuh? Kuliah sambil kerja lebih dari tepatnya. Semester berapa? Kalau lebih semester seingatku semester 3. Oh, aku mulai mendaftarkan diri ke toko begitu. Toko. Ke toko bekerja sampai semester 5 keluar, terus memutuskan untuk tadi ngantar paket atau kita membantu orang-orang gitu aja. Panggilan. Tapi menurut Ijal nih, apakah ada awal-awal mula kerja sambil kuliah tuh rasanya kayak bagaimana sih? Rasanya pasti pertama sih seru kalau aku rasakan sih. Seru malah karena kita kayak mendapat income lebih. Tapi ketika sudah lambat laun, tenaga ini terkuras juga. Jadi bisa memanajemen waktu ya. Waktu kuliah sama waktu itu apakah ada berpengaruh atau tidak sih? Sebenarnya sangat berpengaruh. Karena ketika kuliah kita mungkin ditekan sama dosen untuk mengerjakan berbagai macam hal tugas. Kita kalau kuliah saja bisa fokus begitu. Tapi kalau kita sambil kerja, apalagi kerja sama orang, waktu itu aku kerja di toko ya. Apa ya, semacam kita mengerjakan tugas ini yang penting selesai gitu. Yang penting keburu mengejar kerjaan tadi. Mengejar kerjaan sehingga tugas-tugas yang diberikan dosen kita kayak anggap yang penting selesai gitu aja. Karena kita fokusnya udah teralihkan ke hal-hal yang lain begitu. Makanya tadi aku jarang ikut organisasi karena padat sekali nanti ya kalau aku mau manajemen waktu sebagus apapun karena pastinya sangat padat, sangat susah. Gitu ya. Ya, selain itu boleh minum dah, boleh minum. Kita minum dulu tuh biar kita otak fresh guys. Sahabat ontalisasi dimanapun Anda berada. Orang Sahdan ini orangnya bikin tegang.
Sebenarnya langsung tegang juga, kata saja yang kayak tiba-tiba langsung kayak rasa tegang, ya. Karena Oke. aduh, kalau ketemu orang-orang cerdas begini, aduh, Saya ini biasa aja sih, sing cerdas-cerdas amat. Guru, kita izinnya saya rokok? Biasanya kalau tafadhol. iya, biasanya kalau orang ontanisasi, dong kalau rokok di tangan, baru dong isep rokok. Mama kalau kalau palu kiri kanan, oh itu Zoom. Semua keras. ide itu keluar dan mengalir Iya. lancar begitu ya. iya. Nah saya ontanisasi nih. Betul. Tahu ya? Kontanisasi. Pernah nggak sih dengar ontanisasi? Kira-kira? Sejujurnya baru ini sih. Ontanisasi. Padahal ontanisasi itu sangat apa ya? Sangat ini banyak mahasiswa yang dengar sih ontanisasi. Kalau misalnya kayak orang kebanyakan beranggapan ontanisasi itu hal yang memang amnawas. Oh, benawas. Ya, jadi jangan dengar dia. Nanti dia ontanisasi itu dia ingin punya sesuatu begitu. Nah, padahal semuanya begitu. Beda yang batu kele. Sama-sama sudah sama ontanisasi sama batu. Oh. Sebenarnya sama. Tapi Istilah Ambon nih aku masih kurang iya. kurang sedikit. Iya sih. Sorry. Jadi ya, Masih belajar. sepanjang kita balik lagi ya, sepanjang kerjaan itu. Kan ada yang senang, ada juga hal yang berat. Coba spill yang beratnya tuh apa sih? Yang senangnya tuh Yang apa? beratnya apa, yang senangnya apa? Oke. Mungkin teman-teman juga ada yang sebagian merasakan ya kalau Iya. kerja sambil kuliah. Senangnya tuh apa, yang beratnya apa? Yang mulai pertama kita apa? Yang berat dulu ya. Iya, yang berat Yang paling berat kalau kita kuliah sambil kerja yang tadi kita manajemen waktu itu agak sulit. Nah, karena ketika kita kerja, kita dihadapkan dengan satu posisi kita menyelesaikan tugas dengan ikut kemauan bos. Oh iya. Ikut kemauan bos ini tidak bisa, Pak, saya ada kuliah begini. Kadang bos nggak mau alasan yang semacam itu. Terus maunya yang penting kamu kuliah dari jam 9 sampai jam 12 selesai itu ya sudah, kamu kerja dan beta. Iya. Nah, tapi kalau kita mau mementingkan kuliah segala macam terus kita mengabaikan kerja ya bisa-bisa kita dipecat kan ya gitu. Jadi itu yang lebih bikin berat sebenarnya. Membagi waktu antara kuliah dan kerja sehingga dapat mengoptimalkan mana yang lebih baik itu yang agak berat. Nah, tapi kalau senangnya ya tadi kita mendapatkan income lebih, pengalaman, relasi, bahkan ketika kita kerja kita menjadi lebih paham dunia kerja seperti apa, praktis secara langsungnya begitu. Karena di teori perkuliahan, ketika kita mendapatkan teori berbagai macam masukan dari dosen, kadang tidak, mohon maaf, bukan berarti menjelekan, tapi terkadang tidak relevan, tidak sinkron dengan apa yang di lapangan. Teori hanya sebatas teori, ketika di lapangan ternyata ada beda sedikit sih. Nah, itu kita lebih senang, kita mendapatkan ilmu baru sehingga kita ketika di kelas presentasi segala macam, kita bisa berargumen sedikit, mendapatkan suatu ilmu yang di lapangan itu kita kayak mendapatkan satu kepuasan tersendiri. Itu menyenangkan sih bagi kita mahasiswa. Coba spill kerja apa saja, maksudnya sebutkan salah satu biar teman-teman tahu. Soalnya pada saat kita lihat di Instagramnya Abang Rizal tuh sempat pada saat apa tuh? Sempat di kayak di mana? Kayak di tempat toko atau di toko kayak model kayak di kafe begitu. Atau di kafe? Iya, kayak model di sebuah kafe baru ada bikin roti kayak begitu. Itu itu. Nah, itu sebenarnya bukan kerja, itu waktu itu magang kita. Magang. Tapi coba spill. Kalau magang kita waktu itu boleh sebut tempat nggak apa ya? Nggak apa-apa. Tempatnya di ACC, Ambon City Center. Kita magang di divisi meat waktu itu. Apa sih? Divisi meat itu divisi untuk pengolahan daging. Nah, itu. Jadi aku kerjanya di sana itu menyiapkan berbagai macam produk atau item yang kita yang akan kita pajang. Seperti pembuatan daging giling, pembuatan daging giling. Kalau teman-teman nanti ada yang main ke ACC lihat daging giling itu udah aku pernah bikin itu. Daging giling, ikan salmon, terus ada bakso ikan, ada lagi berbagai macam hal yang berkaitan dengan perdagingan, intinya daging sapi, daging ayam, daging ikan dan lain-lain. Begitu kita kerja, kita wrapping, kita juga kadang memasang harga SKU, begitu. Jadi itu magang sih. Kalau untuk kerja yang mendapatkan income, aku pernah tadi di toko. Di toko hanya beberapa bulan aja, terus kerja sebagai tukang kurir, tukang paket, kerja sebagai orang yang
jual beli barang, handphone. Mungkin aku juga ada jual beli handphone. Online shop kayak begitu? Iya, online shop. Tapi tokonya udah hilang. Tokonya dulu aku udah lupa. Jadi beli. Jadi jadi apa sih? Jadi apa sih? Jadi sebagai pemasarannya atau kayak bagaimana sih? Coba. Jadi sebagai penjual lagi itu apa namanya? Oh, ambil barang dari orang baru jual kembali begitu? Iya, beli barang dari orang terus jual lagi gitu. Oh. Kadang juga kalau ada menawarkan barang yang lebih murah, aku kadang beli, terus kalau memang bisa diperbaiki terus aku jual lagi. Kita cuma ambil keuntungan tipisnya aja gitu. Gitu. Orang-orang bisnis biasanya kayak gitu ya. Yang penting kita itu bagaimana mengelola waktu supaya jangan terbuang, menghasilkan income itu aja sih. Aku mau cuma pikiranku dari awal kuliah cuma ya bagaimana supaya dapat ilmu sekaligus dapat income lebih gitu aja. Maaf Ijal, kalau berarti saya mau tanya tentang latar belakang dulu. Kalau orang tuanya bagaimana? Orang tua dulu juga sih kalau waktu muda ya katanya cerita ayahku tuh seorang pedagang pakaian. Cuma ketika setelah menikah dengan ibuku kerja di mebel kayu, setelah itu jadi petani. Jadi sampai sekarang masih jadi petani. Petani sukses berarti. Ya dibilang sukses sih nggak terlalu sih, cuma ya cukup lah gitu. Bisa dibilang cukup. Makanya aku sekarang mau usaha, kan aku anak tunggal ya. Iya, anak tunggal. Jadi mau nggak mau kesuksesan orang tua itu aku yang nanggung. Iya. Jadi cuma aku peluangnya sukses untuk keluarga aku cuma aku. Jadi aku sebisa mungkin harus belajar supaya bagaimana tuh mengangkat derajat orang tua lah ya lebih gitu daripada sebelumnya. Makanya cara satu-satunya bekerja supaya jangan memberatkan orang tua. Bukan sebenarnya sih salah satunya itu cuma lebih ke pengalaman supaya kita jangan kaget nanti ketika lulus kuliah. Karena kebanyakan teman-teman yang lulus kuliah ini bukan semua. Kebanyakan mereka setelah lulus kuliah mereka ada waktu kayak gap year gitu. Waktu istirahatnya terlalu lama. Susah beradaptasi ke dunia kerja sehingga mereka kayak susah mendapatkan pekerjaan, ketika susah mencari peluang kerja, susah membuka usaha karena mereka ketika di dunia kampus jarang. Berarti mereka tidak ada goals, tidak ada target yang memang mereka ini sehingga mereka. Tapi untuk teman-teman yang aktif organisasi juga itu bagus karena organisasi juga itu salah satu jembatan kita ketika kita ingin melompat ke dunia yang lebih besar gitu. Iya. Mungkin politisi atau segala macam gitu. Jadi kalau Ijal sudah tertarik ke politisi atau itu tidak? Politisi sampai sekarang aku nggak bilang tidak ya, belum. Aku nggak bilang tidak, belum. Kemungkinan nanti kalau ada yang dukung naik nggak apa-apa. Oke. Sampai sekarang sih belum. Jadi. Tapi sekarang nih kalau dilihat dari bajunya ya teman-teman, teman-teman ontal dimanapun Anda berada ya, kayaknya ada logo BI. Oh ini ya? Kita apa sih? Ini ya? Iya. Logo BI. Jadi gini teman-teman. Syahadan ini orangnya suka menggali lebih ya. Iya. Biar teman-teman itu tahu. Oke. Kalau yang teman-teman tanyakan ini baju apa sih? Wah, teman-teman juga udah ada yang tahu. Ini tuh baju PDH. Baju PDH anak penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Berarti lak-lak nih. Biasa disebut Gen B, generasi baru Indonesia. Nah itu singkatnya. Biasanya kan kalau orang yang tergabung dalam situ kan biasanya orang-orang yang terpilih ya. Bisa dibilang orang-orang yang berprestasi lah. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Iya. Jadi coba spill sih, Gen B itu apa sih? Gen B itu apa? Teman-teman tahu garis besarnya saja. Jadi Gen B tadi aku udah bilang adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dipilih sebagai mahasiswa penerima beasiswa gitu. Jadi mereka ini salah satunya orang-orang yang dari setiap kampus. Kalau kita di Ambon ini ada 3 kampus ya yang bermitra dengan Bank Indonesia ya. Ada Unpati, Universitas Kristen Indonesia, Maluku, terus Institut Agama Islam Negeri Ambon ini. Institut Agama Islam Negeri Yayan Ambon. Gimana? Jadi Gen B itu apa sih? Gen B adalah mahasiswa yang mereka mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia untuk supaya apa? Supaya mereka menjadi garda terdepan, frontliner untuk menyampaikan semua kebijakan Bank Indonesia dari pusat, dari
KPW Provinsi Maluku gitu. Jadi mereka ini sebagai perpanjangan tangan sebenarnya untuk menyampaikan semua kebijakan dari Bank Indonesia gitu, untuk membantu semua kebijakan Bank Indonesia yang masih di masyarakat itu masih awam begitu. Kita sampaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa Bank Indonesia itu telah membuat kebijakan yang bagus, besar, supaya masyarakat nih ketika menggunakan uang dapat memahami fungsi uang itu seperti apa, uang apa aja sekarang yang disahkan di Indonesia, cara pembayaran seperti apa gitu. Jadi kita sebagai perpanjangan tangan dan memberikan edukasi lebih kepada masyarakat begitu. Oke, kita lagi. Awal mula masuk di Genbi itu kayak bagaimana sih? Awal mula atau kenal atau tahu Genbi? Kalau tahu Genbi aku tuh dari kakak tingkat. Nah, saat itu kan kita semester 3 ya. Dan minimal ikut Genbi itu teman-teman dicatat minimal kalau waktu aku semester 4 minimal. Jadi waktu semester 3 aku dapat info dari kakak tingkatku. Rizal kalau mau dapat beasiswa, nggak dapat beasiswa KIP kuliah bisa ikut BI ya. Aku tanya apa itu beasiswa BI kakak? Beasiswa BI itu beasiswa dari Bank Indonesia. Nah aku disitu mulai gali-gali nih, cari-cari di Instagram, internet segala macam. Ternyata bagus ini. Bukan hanya di Maluku ternyata, tapi seluruh Indonesia, seluruh provinsi ada Genbi di dalam. Aku cari-cari dan ternyata dapat infonya tuh dari kakak tingkat, bukan dari hanya satu kakak tingkat, tapi beberapa kakak tingkat dapat info. Setelah itu suruh daftar. Ketika ada sosialisasi di MCM waktu itu, kita ikut sosialisasi, di situ kita mendapatkan formulir. Kita suruh daftar dari fakultas. Dari prodi kita dapat surat rekomendasi, surat keaktifan kuliah segala macam, kita daftar, alhamdulillahnya lolos seleksi wawancara. Nah, dari seleksi wawancara alhamdulillah lolos lagi untuk mendapatkan beasiswa BI tadi ini. Dari berapa ratus orang aku lupa. Nah, dari berapa ratus orang dari per masing-masing kampus kita hanya dipilih 50 orang. 50 orang saja. Jadi itu latar belakang aku kenapa bisa ikut Genbi dari kakak tingkat, terus aku mulai cari tahu, terus ikut-ikut ketika mereka sosialisasi di salah satu mall di Maluku MCM, ikut terus aja, kita ikuti terus ketika formulir pendaftaran ikut dan lolos, seleksi wawancara ikut dan lolos, alhamdulillah. Sekarang masih aktif alhamdulillah sekarang dapat periode kedua. Jadi Genbi itu sebenarnya hanya satu ngeris. Jadi sebenarnya Genbi itu hanya satu periode dari mulai periode pertama semester 4 naik ke semester 5 sampai ke semester 6. Sudah satu periode. Nanti anak-anak semester 6 ini naik ke semester 7. Periode kedua begitu. Jadi nggak semuanya anak yang dapat beasiswa Genbi di periode pertama nggak semuanya akan lolos di periode kedua karena dilihat loyalitasnya seperti apa. Ketika dia sudah tanda tangan di atas materai segala macam, ketika dia udah jadi Genbi ternyata kerjanya tuh agak males. Ketika sudah mendapatkan cuan agak males, ya udah terpaksa di periode kedua dia di-cut. Cuma alhamdulillah kemarin aku dapat periode kedua teman-teman. Berarti coba spill biar teman-teman tahu berapa sih beasiswa satu kali dapat beasiswa. Ini teman-teman ngiler lagi. Gak apa sih, serius aja. Aduh, kalau di-spill biayanya, biaya masnya setiap cair kita ada 2 tahap. Cair pertama kita setiap per semester 6 bulan dapat 6 juta. Jadi anggaplah 1 bulan 1 juta gitu. Cuma cairnya di setiap semester, setiap 6 bulan sekali. Dan kalau aku udah dapat 2 periode, berarti aku udah dapat 4 kali tahap pencairan. Berarti udah diakumulasi semua 20. Oke. Kan BI Corner tadi ya BI Corner ya. BI Corner. Jadi BI Corner adalah salah satu divisi beta yang berkaitan dengan pendidikan. Wah, jadi ada program kerja kemana kita buat paling awal kita podcast. Kita mengundang ketua umum, mantan ketua umum, ketua komisariat. Jadi kita undang mereka supaya kita bincang-bincang dengan mereka bagaimana kedepannya visi misi mereka ketika Genbi ini melewati masa-masa sulit. Iya, betul. Karena Genbi juga kadang melewati masa sulit ketika mahasiswa ini susah agak diatur gitu. Jadi itu kita edukasi kita bicara
santai ke mereka bagaimana membuat mahasiswa ini lebih hidup ketika mereka bergabung dengan GNB. Iya. Dan yang kedua ini aku kemarin ada proker ke sekolah-sekolah, kita collab sama iya. collaboration, kita proker collab dengan UKIM sama Unpati. Kita datang ke salah satu panti asuhan di Ambon. Kita memberikan materi tentang BI, tentang GNB ke adik-adik kita di panti asuhan. Jadi kita berikan mereka edukasi kepada adik-adik kita semuanya di sana. Kita memberikan mereka pemahaman mengenai JPPR, Cipta Bangga Paham Rupiah. Kita memberikan edukasi mereka terhadap kebijakan-kebijakan untuk yang sudah dewasa ya, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk adik-adik kita ya. Kasih mereka pengertian bahwa uang itu jangan dicek jangan boleh, karena itu menyalahi undang-undang. Jadi banyak lah kalau dibicarakan program kerja kita banyak sekali untuk Bikor sendiri, belum yang lain. Tapi menurut Ijal sendiri, GNB itu apa sih? GNB. Iya. GNB itu suatu wadah yang menampung pakatong para mahasiswa berprestasi ini supaya menjadi seorang mahasiswa yang tidak apatis terhadap sesuatu yang di masyarakat dianggap biasa, seperti tadi melecek uang, melipat uang segala macam, itu kan dianggap biasa. Padahal itu hal yang sangat dilarang oleh negara. Karena rupiah adalah salah satu simbol negara kita. Nah, jadi kita di GNB itu dijadikan menjadi suatu wadah pakatong mahasiswa supaya lebih memahami bagaimana kita memperlakukan uang, rupiah, terus bagaimana kita membelanjakan katumpung uang nih supaya lebih bermanfaat dan terbuang-terbuang sia-sia begitu. Karena itu nanti akan mengakibatkan suatu negara bisa keok juga kalau masyarakatnya terlalu konsumtif, bisa nanti negara bisa hancur, inflasi bahkan kalau sampai masyarakat konsumsi terus semua harga-harga nih tiba-tiba melambung, bahaya juga. Jadi kita di tugas kita utama adalah salah satunya menjaga masyarakat nih, supaya mereka memahami bagaimana tata kelola manajemen keuangan yang nggak bisa dikonversikan menjadi uang tunai itu nggak susah sekali, nggak ada pengembalian dari betul. Jadi ketika kita menggunakan kris, tinggal kita buka kris, buka aplikasi Livin atau perbankan yang apa yang kita pakai, nanti di situ muncul fitur kris. Tinggal kita tekan kris, kita scan ke barcode penjual, kita tekan dan kita tinggal masukkan nominal harga berapa dulu. Nanti akan langsung ke transfer ke barcode-nya. Karena itu mempermudah kita sebagai seorang pembeli, tidak usah ada pengembalian, tidak usah membawa uang cash kemana-mana gitu, cukup efisien gitu. Tapi kalau disuruh memilih, misalnya nih kalau disuruh memilih, Ijal lebih memilih uang cash atau menggunakan kris? Suruh milih ya? Iya. Tergantung lokasi di mana. Oh, tergantung. Kalau kita di kampung pastilah kita menggunakan cash. Karena di kampung kan banyak yang belum paham. Karena tugas kita sebenarnya. Tapi kalau di kota lebih aku menggunakan kris, karena uang cash kadang kita kalau bayar pakai uang besar nggak ada pengembalian. Tunggu dia penjual lari ke sana ke sini cari kembalian kan lama lah. Efisien. Tapi kita pakai kris. Terus beli sesuatu barang tinggal scan kan gampang. Tapi ya tadi penjual harus paham juga sih, penjual harus paham dan menyediakan barcode yang ada. Kalau penjual tidak menyediakan barcode seperti di pasar, susah juga sih, kita harus bayar uang cash. Kalau suruh milih, aku suruh lebih pilih yang kris, efisien begitu. Karena Bank Indonesia ini macam kebijakan supaya mempermudah, mempercepat, dan juga aman. Jadi krisnya tuh hadir supaya mempermudah, bukan menggantikan ya, mempermudah. Jadi ketika ada uang kertas, kenapa ada kris? Berarti BI mau hapus uang kertas kan? Menggantikan supaya mempermudah transaksi belanja masyarakat gitu. Karena masyarakat Indonesia ini suka yang hal yang cepat, instan kan, makanya dibuat sistem bayaran menggunakan kris. Toh kan nilainya sama juga sih, apa bedanya? Nilainya sama. Itu pun aman. Kalau misalkan HP-nya hilang, dimaling orang, yang penting kita masih simpan sandi, kode segala macam, tinggal login di HP yang satu, bisa. Uang nggak hilang. Kalau kita pakai uang cash, dompet dimaling orang, ya udah, wallahu alam. Kemungkinan kecil bisa balik. Jadi aku suka tuh dari kris. Oke, guys. Sekarang kan kita sudah bicara banyak nih tentang latar belakang singkat dari
Mas Ijal sendiri, kemudian pengalaman dia di dunia pekerjaan, kenapa dia bekerja sambil kuliah. Kemudian kita berbicara banyak tentang komunitasnya dia, karena Ijal ini dia tergabung di salah satu komunitas yang namanya TNB. Oke, sebelum tutup karena ini kayaknya durasinya sudah terlalu banyak loh. Oh, terlalu banyak. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Kayaknya kalau dilihat kayaknya 50 jam kan? 50 jam. 50 menit mungkin. Oke, sebelum tutup nih, ya. Ada kata-kata. Oke, kata-kata singkat ya teman-teman. Untuk mahasiswa, untuk masyarakat semuanya, terus berprogres, semoga sukses. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa, karena dengan doa semuanya bisa lancar, jaya dan istiqomah. Mungkin itulah. Ya, aku bukan mahasiswa sastra Indonesia ya. Iya. Pandai berkata-kata. Mungkin teman-teman ontal dimanapun Anda berada, mungkin itulah video singkat saya Syahdan sama Mas Ijal. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, dan kalian juga harus follow tentang